namun tidak tahu bahwa tahun lalu dia di Korea. Menggali kuburan sendiri dalam buku pelajaran. Bahkan detektif berpengalaman puluhan tahun pun tidak menemukan jejak. Karena film ini, dia menjadi orang asing pertama dalam sejarah Korea. Seorang asing yang telah 2 kali memenangkan Baeksang Arts Awards. Tidak heran ada yang mengatakan bahwa kemampuan akting Tang Wei baik atau buruk tergantung pada bagaimana sutradara menggunakannya. Namanya adalah Song Rui. Tahun itu, setelah ia tertangkap saat menyelundup ke Korea, dia malah menikahi seorang inspektur yang hampir pensiun. Namun tidak lama setelah pernikahan, dia dipanggil ke kantor polisi untuk mengidentifikasi mayat. Dia tidak sedikit pun sedih saat menghadapi mayat suaminya. Dan usianya terpaut 30 tahun dari suaminya. Secara alami, dia dianggap sebagai tersangka utama. Kemudian, detektif senior Sang memeriksa catatan perjalanan terbarunya. Salah satunya, dia pergi ke rumah sakit. Dari foto yang diberikan oleh rumah sakit, Pak Zhang mengetahui bahwa Song Rui Lai telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang serius. Bahkan 3 tulang rusuknya patah. Dan korban, Ki Du-seo, memiliki sifat posesif yang sangat kuat. Tidak hanya barang-barang yang memiliki namanya tercetak. Bahkan tubuh Song Rui Lai memiliki tato dengan namanya. Ini adalah motif utama kejahatannya. Namun dalam penyelidikan di tempat kerjanya, mereka mengetahui bahwa Song Rui Lai tidak memiliki waktu untuk melakukan kejahatan. Dia adalah seorang perawat di pusat perawatan lansia. Bukti dari lansia yang dirawat pada hari itu menunjukkan bahwa Song Rui Lai pergi ke rumahnya. Apalagi unit dan lansia yang dirawat. Semuanya memberikan ulasan 5 bintang untuk Song Rui Lai. Namun saat Song Rui Lai diinterogasi, dia melihat Ki Du-seo jatuh dari tebing dalam foto tersebut. Dia tidak bisa menahan tawa melihat keadaan tragis di tebing tersebut. Perilaku tidak wajarnya sulit untuk membersihkan dirinya dari tuduhan. Itulah mengapa Pak Zhang mulai diam-diam memantau dia selama 24 jam. Dia merasakan kebaikan Song Rui Lai. Wanita cantik ini membuatnya merasa jahat. Ki Du-seo menemukan DNA orang lain di dalam lipatan kuku. Setelah diuji, ternyata jaringan kulit Song Rui Lai. Saat Song Rui Lai diinterogasi lagi, dia mengangkat roknya untuk membuktikan kebersihannya. Dia bilang Eun-gi ingin membawanya mendaki gunung. Namun mendaki gunung adalah olahraga yang paling dibenci oleh Song Rui Lai. Dia tidak ingin pergi tapi tidak bisa mengungkapkan dengan jelas dalam bahasa Korea. Dia gelisah. Maka dia marah dan mencubit pahanya sendiri. Saat Eun-gi menghentikannya untuk tidak melukai diri sendiri. Tanpa sengaja kuku melukai punggung tangannya. Penjelasannya masuk akal. Ekspresinya juga sangat menyedihkan. Tuan Sang tidak mengerti mengapa Song Rui Lai sangat membenci mendaki gunung. Namun Song Rui Lai malah berbicara dalam bahasa Cina kepada Sang. Konfusius mengatakan orang bijak senang dengan air, orang baik senang dengan gunung. Aku bukan orang baik, aku suka laut. Tuan Sang mengetahui arti kalimat ini melalui terjemahan. Dia bahkan berkata, aku juga begitu. Song Rui Lai mendengarnya tapi pura-pura tidak mendengar dengan jelas. Lau Sang menunjukkan foto Song Rui Lai di rumah sakit untuk dijelaskan. Dia tertawa lagi saat sedang bercerita. Dan Lau Sang ikut tertawa. Dia menahan senyumnya. Namun hatinya memiliki perasaan simpati yang sangat kuat terhadap tersangka. Siang hari, Lau Sang memberikan Song Rui Lai sushi mewah. Song Rui Lai merasakan kebaikan Lau Sang padanya. Setelah kembali dari kamar mandi, dia sengaja mengenakan cincin pernikahan. Mungkin ingin mengingatkan Lau Sang untuk menjaga jarak. Namun setelah pulang ke rumah, di pikirannya selalu muncul bayangan Lau Sang. Lau Sang yang tidak mendapat hasil dari pemeriksaan terus memantau Song Rui Lai. Dia melihat Song Rui Lai suka makan es krim. Akan tertidur saat menonton TV. Dia dengan serius mencatat kebiasaan Song Rui Lai. Namun tidak menyadari bahwa hal-hal ini tidak relevan dengan kasus. Pagi hari, Song Rui menemukan Sang tertidur di mobil di bawah. Selamat pagi. Hanya itu salamnya. Membuat Sang merasa senang sampai dia menyapa rekan kerjanya dengan sukarela. Rekan kerja terkejut dan senang. Sang terasa seperti berubah menjadi orang lain. Malam itu, Lau Sang kembali untuk mengawasi Song Rui. Namun, Song menerima hadiah dari kucing liar yang dia beri makan. Kamu lagi mengirimkan gagak padaku. Karena aku memberimu makanan. Sudahlah. Jika kamu benar-benar ingin mengirimkan sesuatu padaku. Juga bukan tidak mungkin. Polisi itu. Ambil hatinya dan berikan padaku. Aku agak ingin. Lau Sang merasa senang setelah mendengarnya. Dia mulai khawatir tentang kebiasaan hidup Song Rui. Dia benar-benar ingin muncul di sisinya dan merawatnya. Lau Sang sudah tersesat dalam pesona. Dia menyarankan untuk menutup kasus. Namun pada saat itu, dokumen dikirim dari Kedutaan Besar Tiongkok. Dokumen tersebut menyatakan bahwa Song Rui membunuh ibunya. Hal ini membuat Lau Sang merasa sangat sedih. Dia memberikan dokumen kepada Song Rui Lai dengan harapan mendapatkan penjelasan. Tidak disangka Song Rui Lai malah meminta Lau Sang pergi ke rumahnya. Dia segera berangkat dengan tidak sabar. Di perjalanan, dia merapikan dirinya dengan cermat. Song Rui Lai menceritakan kisah ibunya kepada Sang. Ibunya yang sakit ingin dimakamkan bersama kakeknya yang meninggal di Korea. Tidak tahan dengan penderitaan sakit. Dia berharap putrinya bisa membantunya untuk bebas. Maka Song Rui Lai membantu ibunya dengan cara medis. Ibunya pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit. Namun dia malah terkena tuduhan pembunuhan. Inilah alasan dia menyelundup ke Korea.
Dia bahkan menikah dengan iblis berusia 60 tahun. Dia menunjukkan surat ancaman yang diterima Qi Duxiu sebelum meninggal, mengatakan bahwa dia bunuh diri karena takut. Lao Shang pergi ke tempat kerja Qi Duxiu juga terkonfirmasi. Song Ruilai dibebaskan dari tuduhan. Setelah kasus selesai, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Song Ruilai sering masuk dan keluar dari asrama Lao Shang. Lao Shang membuat nasi goreng telur untuknya. Dia membantu Lao Shang mengatasi insomnia. Mereka pergi ke kuil untuk berdoa. Hubungan mereka telah melampaui batas. Suatu hari, Song Ruilai meminta Lao Shang untuk membantunya merawat orang tua pada hari Senin. Karena orang tua lain sakit parah, dia tidak bisa pergi. Saat Lao Shang membantu menyetel ponsel orang tua, ternyata menemukan adegan yang sangat aneh di aplikasi olahraga. Semua data olahraga tanggal menunjukkan 0. Hanya satu hari menunjukkan mendaki 138 tingkat tangga. Dan hari itu kebetulan adalah hari kejadian pembunuhan. Dia bertanya pada orang tua apakah Song Ruilai datang pada hari itu. Namun jawaban orang tua adalah tentu saja dia datang pada hari Senin. Dan mengatakan bahwa dia tinggal di rumah sepanjang waktu. Tidak pernah meninggalkan rumah. Lao Shang bertanya lagi pada orang tua hari ini hari apa. Namun orang tua mengatakan tidak tahu. Ternyata orang tua mengalami demensia. Dia tidak memiliki pemahaman tentang tanggal. Hanya tahu bahwa Song Ruilai akan datang pada hari Senin. Dan kapan dia datang? Hari itu adalah hari Senin. Perasaan buruk itu datang. Dia dengan pengalaman penyelidikan lebih dari 20 tahun. Jejak langkah Song Ruilai pada hari itu direkonstruksi. Pagi itu, Song Ruilai menghindari pemantauan dan menyusup ke rumah orang tua. Dia menukar ponsel orang tua itu. Di tengah jalan, pusat perawatan menelepon orang tua. Memeriksa apakah Song Ruilai sedang bekerja. Namun telepon yang diangkat oleh Song Ruilai adalah milik orang tua. Ini adalah bukti kerja yang sempurna. Siapa yang menyangka dia sedang mendaki ke puncak dari arah yang berlawanan. Bahkan Qi Duxiu pun tidak pernah bermimpi bahwa ada seseorang di belakangnya. Dia didorong ke bawah oleh Song Ruichai. Kulit di bawah kuku juga tergores saat itu. Lao Shang yang mendaki ke puncak melihat angka 138 di aplikasi olahraga. Sudut matanya menjadi basah. Tidak tahu harus memilih apa. Malam itu, Song Ruilai datang dengan senang hati untuk bertemu dengan Lao Shang. Namun yang dilihatnya adalah Lao Shang yang dingin dan tanpa ekspresi. Lao Shang dengan tegas mengungkap perbuatan Song Ruilai. Dia tidak marah karena Song Ruilai membunuh seseorang, melainkan karena tidak meminta bantuan hukum saat kekerasan dalam rumah tangga. Song Ruilai juga mengungkapkan kesulitannya. Jika melaporkan ke polisi, dia juga akan dideportasi ke negaranya. Lao Shang bingung. Akhirnya dia tidak tega untuk menangkap Song Ruilai. Dia menceritakan keindahan hari-harinya. Menyesali dirinya jatuh cinta pada seorang wanita dan melanggar prinsipnya. Dia memberitahu Song Ruilai bahwa dia telah mengganti ponsel Lao Shang dengan yang baru. Mulai saat itu, tidak akan ada orang lain yang tahu tentang hal ini. Lagi, dia meminta Song Ruilai untuk memusnahkan ponselnya sendiri. Lalu dia pergi dengan putus asa. Seolah-olah tidak pernah mencintai. Namun dia tidak menyadari. Percakapan tadi telah direkam oleh Song Ruilai. Song Ruilai sebenarnya ingin menggunakan rekaman tersebut untuk memeras Lao Shang. Namun tidak disangka Lao Shang telah jatuh cinta padanya. Ketika Lao Shang mengatakan bahwa dia mencintainya, cinta Lao Shang berakhir. Sedangkan cintanya malah baru dimulai. Dia tidak tega untuk membuang ponselnya. Rekaman suara Lao Shang malah menjadi obat penawar baginya. Dia menyembuhkan dirinya sendiri di banyak malam. Dalam sekejap, 1 tahun berlalu. Lao Shang semakin menderita insomnia. Dia kembali ke Lipu, menemani keluarganya. Namun Song Ruichai malah putus asa. Dia menikahi seorang penipu. Orang itu menipu biaya operasi Lao Shang. Saat ini anak laki-laki Lao Shang datang. Pria itu tidak ada di rumah. Harusnya dia melampiaskan kemarahannya padanya. Kemudian mereka memutuskan untuk pindah ke Lipu untuk berlindung. Dan hal pertama setelah tiba di Lipu, Song Ruilai diam-diam pergi melihat Lao Shang yang tidak ditemui selama setahun. Keesokan harinya, keluarga mereka bertemu di pasar. Mereka terlihat tidak alami, membuat suami Song Ruilai curiga. Namun keesokan harinya, pria itu mati di kolam renang. Lao Shang mengenali bahwa itu adalah suami Song Ruilai. Dia yakin ini dilakukan oleh Song Ruilai. Dia dengan marah menemukan Song Ruilai. Bahkan mengatakan padanya, dia melihat Song Ruilai melemparkan sesuatu ke laut di tepi laut. Diambil oleh turis tanpa disengaja. Dia kemudian di tempat tinggal Song Ruilai menemukan potongan pakaian berdarah. Song Ruilai terpaksa mengakui bahwa dia telah menangani mayat. Dia menemukan suaminya mati di kolam. Adegannya sangat berdarah. Dia khawatir insomnia Pak Shang akan semakin parah setelah melihatnya. Jadi dia membersihkan tempat kejadian agar tidak terlalu berdarah. Pak Shang menangkap Song Ruilai dengan alasan menghancurkan barang bukti di tempat kejadian. Dan konten dari jam tangan perekam suaranya diekstrak. Pada saat itu, seorang tersangka lain masuk ke kasus. Dia adalah anak laki-laki yang menipu orang tua. Dia mengakui dengan jujur tentang membunuh penipu. Karena ibunya tidak punya uang untuk operasi dan meninggal di rumah sakit. Song Ruilai sekali lagi terbebas dari kecurigaan. Namun, Zhang Kehua merasa kasus ini tidak semudah itu. Setelah dia pulang ke rumah, mengetahui bahwa korban telah menelepon istrinya sebelum meninggal. Dan lokasi terakhir telepon adalah tepi laut.
tempat di mana Song Ruilai biasa membuang barang ke laut. Rekan kerja semua menasihati Tuan Zhang untuk tidak memperlakukan seorang wanita seperti itu. Namun, Zhang Kewa tetap yakin. Kasus ini pasti terkait dengan Song Ruilai. Dia sangat membenci wanita itu. Dia juga sadar akan kecerdikan wanita itu. Malam itu, dia duduk di dalam mobil sambil melihat file diekstraksi dari tabel rekaman Ruilai. Namun, isinya semua tentang Song Ruilai saat merindukannya. Mengingat malam-malam dia diam-diam memperhatikanku dari luar. Merasa seperti seorang pria yang dapat diandalkan, yang selalu menjagaku bahkan tanpa tidur. Dia tidak pernah melupakan Zhang. Cinta begitu dalam. Namun, Zhang melihatnya seperti ular berbisa. Setiap kata dalam file menyentuh hati dingin Zhang. Dia tersentuh. Dia sangat ingin bertemu dengan Song Ruilai. Namun, Song Ruilai pergi ke Gunung Huai untuk memenuhi keinginan terakhir ibunya. Lao Zhang mendekat. Dia tidak menyadari alasan kehadiran Song Rui. Baru setelah bertahun-tahun dia memutuskan untuk memenuhi keinginan terakhir. Dia tidak mendengar Song Rui mengucapkan selamat tinggal di belakangnya. Saat membantu Song Rui menyebarkan abu ibunya ke bawah gunung, dia mendengar langkah Song Rui di belakangnya. Namun dia menutup matanya. Namun ketika Song Rui memeluknya, dia masih terkejut. Malam itu, Song Rui bercakap banyak dengan Lao Zhang. Bahkan mencium bubur. Lao Zhang melepaskan dendam di hatinya. Dia tidak akan lagi mencurigai Song Rui. Dan ponsel yang dilemparkan Song Rui ke laut berhasil diangkat. Isinya sekali lagi membuat Lao Zhang terkejut. Pesan multimedia. Ternyata Song Rui tidak tega. 0077791538239. Kemanapun kita pergi, mari bersenang-senang. Ibuku tidak akan hidup lama. Dan mendengar rekaman di dalamnya. Dia mengatakan akan mengunggah rekaman itu ke internet untuk merusak Zhang. Kemudian Zhang menyelidiki keberadaan Song Rui pada hari itu. Dia menemukan bahwa Song Rui pernah mengunjungi orang tua yang tertipu. Dari mulut anak laki-laki orang tua, diketahui bahwa setelah Song Rui berkunjung, ibunya tertidur. Dan tidak pernah bangun lagi. Dia menyalahkan kematian ibunya pada penipu. Jadi, dengan marah, dia menemukan penipu dan membunuhnya. Namun, Zhang tahu, Song Rui membunuh ibunya dengan cara medis. Seperti saat dia membantu ibunya sendiri untuk melepaskan diri. Zhang menegur Song Rui melalui telepon bahwa dia tidak seharusnya melakukan hal itu. Orang tua itu tidak akan hidup lama meskipun dia tidak melakukannya. Song Rui mengatakan bahwa orang itu berterima kasih padanya. Zhang menanyakan apa yang sebenarnya direkam yang membuatnya takut diunggah ke internet. Suaramu. Kamu mengatakan padaku bahwa kamu mencintaiku. Namun, Zhang sama sekali tidak ingat kapan dia pernah mengatakan mencintainya. Keraguan itu membuat Song Ruilai merasa konyol. Saat kau bilang mencintaiku, cintamu berakhir. Saat cintamu berakhir, cintaku mulai. Dia juga belajar dari cara terakhir berpisah dengan Lao Zhang. Biarkan Lao Zhang menghancurkan ponselnya. Juga untuk melindungi reputasinya seumur hidup. Lalu dia pergi ke pantai tanpa menoleh. Dia mencari tempat terbaik untuk melihat laut. Menggali lubang yang cukup dalam untuk menampungnya. Dia duduk di dalamnya sambil minum anggur. Menikmati pemandangan laut yang abadi. Gelombang air masuk ke dalam lubang. Membawa pasir yang dia tumpuk. Ketika Lao Zhang menemukan pantai dengan bantuan GPS. Tidak ada lagi jejak di sini. Song Ruilai menghilang seperti hilang di telan bumi. Dia tidak ingin meninggalkan mayat. Dia merasa cinta yang hidup lebih mudah dilupakan. Dia dan pacar dokter giginya berkencan selama 8 tahun sebelum memutuskan menikah. Sahabatnya datang untuk memberi selamat padanya tapi dia merasa pertunangan mereka terlalu tergesa-gesa. Karena tunangannya selalu serius dan kurang memiliki rasa humor. Namun sahabatnya merasa dia terlalu berlebihan. Hanya karena pacar dokter giginya terlalu luar biasa. Bahkan sahabatnya yang masih lajang pun iri padanya karena begitu beruntung. Juga karena pasangan yang bisa dibanggakan ini mendukung mereka menuju tahap pernikahan.